Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwi dari kelas PPM Peminatan Program Mobile. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar CMD atau command prompt sekaligus menunjukkan cara membuat struktur folder atau pohon di CMD. Nah, sebelum itu kita masuk ke dasar-dasar CMD. Kita ingin mengenal apa sih itu CMD. Nah, CMD itu adalah CMD atau command prompt adalah program di Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah lewat teks. Dengan CMD ini, kita sebagai pengguna bisa berinteraksi dengan sistem operasi menggunakan perintah berbasis teks atau command line, bukan klik atau tampilan grafis GUI. CMD ini merupakan salah satu cara low level untuk mengontrol Windows mirip dengan terminal di Linux. Nah, selain itu, fungsi CMD ini adalah untuk mengelola file dan folder, seperti menghapus, membuat maupun memindahkan. Nah, ini adalah perintah-perintah CMD yang akan kita bahas ya, yang akan kita gunakan nantinya. Pertama ada CD, yaitu CD itu berfungsi untuk masuk ke folder tertentu. CD titik-titik atau change directory, naik satu level ke folder induk atau folder sebelumnya. Directory atau dir melihat isi folder saat ini. 3/F itu untuk menampilkan struktur folder dan file dalam bentuk pohon. mkdir atau make directory membuat folder baru. Type null membuat file kosong. Del atau delete menghapus file. rmdir atau remove directory menghapus folder beserta isinya. C/D itu pindah ke drive tertentu. Restore atau rename mengganti nama file atau folder. Nah, dan beberapa lama lagi langsung aja saja kita masuk ke materi. Oke, sini saya sudah menyiapkan yang tadi. Ini dasar-dasar CMD-nya. Habis itu ini adalah CMD yang akan kita buat. Nah, untuk kita awalnya untuk membuat CMD ini kita harus masuk dulu ke aplikasi CMD. Nah, pertama kita bisa klik type here to search, ketik CMD. Setelah ada CMD, enter. Nah, ini bisa, atau kita pencet Windows plus R, ketik CMD lalu enter, juga bisa. Nah, kita itu ingin pindah, ini misalkan nih drive C ini sudah penuh misalkan. Nah, ini kita pengen pindah ke drive D, yaitu dengan cara ketik D gini. B, nah selesai. Nah, pertama, habis itu kita mau masuk dulu nih ke folder tugas nih untuk menghimpun semua folder-folder ini. Ya, pertama kita masuk dulu. Kita bikin bikin folder ini dulu. Pertama, berarti pakai apa? Nih rumusnya nih. mkdir. Mkdir nama folder untuk membuat folder baru. Berarti mkdir nama foldernya apa? Tugas. Setelah kita masukin folder tugas, kita pengen yang pertama kita pengen masuk nih ke folder tugas dengan cara memasukkan perintah yaitu cd atau change directory. Kita masuk ke dalam folder tugas nih, kita ketik cd tugas, kita berhasil masuk nih ke folder tugas. Nah, folder tugas untuk awalnya ini ada administrasi, ada marketing, proyek, dan riset. Nah, pertama kita pengen bikin folder administrasi dulu, yaitu sama kayak caranya dengan yang tadi, itu mkdir administrasi. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Nah, kita pengen masuk ke administrasi nih sekarang, itu cd administrasi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke folder administrasi. Sekarang kita yang kedua nih, kita di bawah administrasi ada HR nih. Nah, kita nih pengen ini HR nih, perbedaan antara folder dengan file itu, kalau file itu ada dotnya, ada titiknya kayak titik txt, titik lsx, ada pdf sama html dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita yang kedua yaitu HR. mkdir HR. Nah, setelah selesai kita sama kayak tadi, kita masuk ke folder HR, itu cd HR. Nah, setelah kita masuk, kita mau bikin lagi nih di dalam
folder hire, ada folder rekrutmen. Nah, kita masuk nih, kita mau bikin dulu karena kita kan belum punya folder rekrutmen. Itu kita akan kadir rekrutmen. Nah, setelah kita bikin, kita masuk lagi rekrutmen. Nah, setelah masuk, terus tuh ini kita balik lagi nih, soalnya kan kita kan ikutin garis kan nih. Nah, di yang kedua nih ada training nih. Training ini ada di garisnya, ada di HR nih. Tuh ada tuh ada di HR. Nah, kita balik dulu itu dengan memasukkan perintah cd titik untuk balik ke folder yang sebelumnya. cd. Nah, otomatis kita bakalan balik ke folder HR. Nah, kita langsung bikin lagi tuh mkadir karena kita kan belum bikinnya folder training. Oke, kita bikin dulu training. Oke, ada training sudah. Nah, sekarang jika sudah, kita masuk lagi ke folder training. Nah, setelah selesai, nah ini kan ada nih, ada .txt. Ini adalah file di dalam folder training. Nah, kita bikin file itu gimana? Nah, jangan memasukkan nih, ada type null nih, membuat file kosong. Kita membuat file kosong, itu jadwal training. Berarti type null, nama filenya apa? Jadwal training .txt. Selesai, kita balik lagi nih keuangan lagi, yang keuangan sekarang. Nah, keuangan ini garisnya ada di administrasi tuh, administrasi. Nah, kita harus balik lagi nih ke folder administrasi. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita gunakan perintah cd. Kalau pengen langsung cepat, ini ya, cd titik slash titik. Nah, gunanya apa? Untuk pindah ke direktori dua langkah ke folder sebelumnya. Nah, ke administrasi. Jadi dia ngelewatin nih training sama HR, jadi langsung ke administrasi. Nah, kita masuk dulu ya ke HR. Nah, cd HR. Ini kita masuk dulu ke HR. Habis sebentar, HR. Oh iya, salah, maaf. Ini HR-nya di sini, salah. Harusnya administrasi tadi, bener. Maaf. cd titik lagi. Ini untuk kembali ke folder sebelumnya. Administrasi. Sekarang kita bikin lagi nih keuangan. Berarti mkadir, namanya foldernya itu keuangan. Setelah bikin, habis itu kita akan membuat folder lagi, laporan namanya. Berarti mkadir laporan. Oke, sudah laporan. Oke, sudah selesai. Nah, setelah selesai laporan, kita masuk ke folder laporan. Nah, laporan selesai. Nah, setelah kita bikin file laporan keuangan. Berarti kita, karena nih file ada XLSX-nya, berarti kita pakainya type null laporan underscore keuangan XLSX ini. Oke, sudah sama. Sudah. Oke. Setelah itu kita balik ke keuangan nih. Keuangannya ada pajak nih, karena kita ngikutin garisnya. Ada pajak nih. Udah, berarti kita balik dulu cd titik. Nah, sepertinya saya melakukan kesalahan. Seharusnya saya masuk dulu ke laporan, ke keuangan dulu. Sini saya malah bikin folder laporan dulu ya, karena ya ini kesalahan nih. Makanya kita nih aja kita pakai yang perintah rmdir nih. Nah, ini untuk menghapus folder beserta isinya. Jadi kita yang keuangannya tadi kita bikin, kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus. Berarti kita masukin rmdir laporan, karena kita kan harusnya laporan ini di dalam folder keuangan, tapi kita malah di folder administrasi. Udah, kita hapus dulu laporan.
PPM. Di sini kita tambahin slice S, slice T kita belum masukin tadi. Here, nah, kalau kita tambahin slice S sama laporan folder, maka program akan meminta input dari user apakah laporan ini mau dihapus, yes or no. Kita pencet yes, ya maka laporan akan dihapus. Nah setelah itu kita masuk ke CD keuangan, ya keuangan. Nah, setelah kita masuk baru kita bikin laporan yang tadi, berarti mkdir sama laporan. Oke. Saya bikin laporan, kita masuk ke folder laporan. Selesai. Nah kita bikin filenya itu pakai type null. Kita masukin namanya apa, nama filenya laporan underscore keuangan .xlsx. Nah kayak gini ya. Setelah kita selesai, nah ini ada satu folder lagi di keuangan, itu adalah pajak. Kita balik dulu ke folder keuangan, berarti caranya sama, kita balik lompat satu kali ke folder sebelumnya, itu cara pakainya cd titik ini. Oke, kita balik ke keuangan, lalu kita membuat folder pajak, jadi mkdir pajak ini. Selesai. Nah setelah ini selesai, kita mau lanjut ke folder berikutnya, yaitu marketing. Nah kita balik dulu ke tugas, karena ya ini kan di data D nih garisnya, berarti kita balik dulu ke tugas. Jadi caranya cd titik slice titik karena kita mau lompat 2 kali ya. Oke. Tugas. Setelah itu kita bikin yang kedua, yaitu marketing, berarti mkdir marketing. Oke, marketing. Setelah kita bikin marketing, folder marketing, kita masuk ke folder marketing. Nah, setelah bikin folder marketing, kita masuk ke folder berikutnya. Di bawah marketing ini ada kampanye. Nah, kita bikin lagi mkdir kampanye. Kita masuk ke folder kampanye. Oke, setelah masuk, kita bikin nih di kampanye ini ada file kampanye underscore q4.pdf. Kita pakainya apa nih, type null, karena kita membuat file kosong. Oke, type null, namanya apa, kampanye underscore q4.pdf. Nah gini ya. Oke, sudah selesai. Kita balik ke folder marketing. Nah soalnya kan di marketing ini di garisnya ini ada satu lagi nih, satu folder lagi di ke media. Jadi kita balik dulu ke marketing, cd titik marketing. Pas gitu kita langsung ke media, di mkdir kita bikin folder media. Oke, media selesai, udah. Oke, setelah selesai kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu proyek. Oke, kita balik dulu ke tugas, ke folder tugas, cd titik. Nah kita ke folder tugas, kita mau bikin folder lagi nih, proyek namanya, berarti mkdir sampai tadi, mkdir proyek. Oke, selesai udah. Kita masuk nih ke proyek A nih, berarti kita masuk dulu ke folder proyek. Nah, setelah kita masuk ke proyek, kita bikin mkdir proyek A, sesuai nama yang di gambar, proyek A. Selesai, kita masuk ke proyek A.
Setelah kita masuk ke proyek A, nih proyek A ini ada lagi nih dokumen dan kode. Nah, dokumen dan kode ini adalah folder. Berarti kita bikin dokumen dulu ya, mkdir sama kayak gitu, sama kayak kita bikin folder biasa, dokumen, nanti dokumen, sudah. Nah, habis setelah mkdir dokumen ada lagi nih kode, berarti kita mkdir lagi, mkdir kode, karena kita kan masukin tuh kode. Nah, kode, folder kode, bikin kode. Oke, selesai. Nah, di folder kode ini ada isinya lagi, itu berupa folder, ada back end dan front end. Nah, kita mau bikin nih foldernya dulu sebelum lanjut ke filenya. Oke, kita bikin dulu ke proyek A. Ini kita masuk dulu di kode, berarti kita cd kode ini. Oke, sudah masuk. Kita bikin file lagi, itu mkdir backend ini selesai. Kita bikin, kita masuk ke backend, jadi mana folder backend selesai. Kita bikin filenya, yaitu main.py, itu main.py. Nah, kita bikin type 0 titik, namanya apa, main titik py gitu. Selesai untuk backend. Nah, sekarang kita balik lagi nih, kita yang kedua sekarang. Habis setelah backend ada front end. Nah, kita balik dulu ke folder sebelumnya, itu ke kode. Jadi habis itu kita mkd lagi, nama foldernya namanya front end. Setelah kita bikin foldernya, kita masuk ke folder front end. Nah, setelah kita masuk, langsung kita masukin filenya, namanya type 0, rumusnya type 0. Habis itu kita pilih index html sama, sudah. Nah, front end sudah, kita langsung ke proyek D, di proyek, folder proyek. Nah, kita kalau mau ke proyek, kita harus balik dulu dong, ya kan. Nah, kita ke proyek, berarti kita pakai cd titik slice titik, kita mau pindah, ya kan, ke folder sebelumnya. Ini kan bisa sisa nih, nanti cd gitu, proyek. Nah, di proyek nih kita bikin lagi mkdir namanya proyek B ini. Nah, setelah kita masuk, setelah kita bikin, kita masuk ke proyek B, foldernya proyek B. Nah, setelah masuk, nah ini di proyek ini ada 3 nih folder, ada dokumen, ada coding, dan testing. Nah, kita bikin dulu pertama dokumen dulu ya, mkdir dokumen selesai. Dokumen sudah ada, kode mkdir kode selesai. Itu mkd lagi, testing selesai. Kita lanjut ke reset. Nah, reset ini kita balik lagi ke folder atau directory tugas. Nah, kita balik dulu cd titik slice titik. Nah, balik. Nah, kalau kita mau bikin folder nih yang terakhir nih, itu reset. Oke, tapi mkdir reset. Nah, di reset ini kita akan membuat folder AI, blockchain, dan IoT. Nah, kita oke, kita bikin dulu ya, mkdir. Saya mau bikin nih. Oh iya guys, ini AI. Aduh, salah. Nah, caranya kalau mau ganti nama, dengan cara ketik ren, nama filenya apa, io, berarti ke nama yang akan kita ganti itu AI. Nah, otomatis akan ganti kayak gini, pakainya ren atau rename. Oke. Nah, habis itu ke AI, kita masuk ke ini dulu, ke folder AI ini.
Nah, otomatis bakalan masuk. Karena kita kan sudah mengganti nama folder tadi EO nih ya. Jadi AI. Karena kan di sini kan butuh AI, bukan EO. Nah, kita setelah itu kita masuk ke AI itu type 0. Type 0 lagi. Type 0 lagi. Nah, kita masukin nama filenya apa? Reset underscore AI docs reset AI docs. Oke, selesai. Nah, setelah kita bikin nih di AI, kita balik lagi karena kita kan butuh di apa folder blockchain sama IoT ini ada di reset garisnya nih. Kita perhatiin garisnya tuh. Jadi harus sama ya. Nah, kita balik dulu ke reset. Kita pakai rumus CD titik-titik. Nah, tugas. Nah, ini kita sepertinya kita melakukan kesalahan lagi ya. Kita harusnya masuk ke directory reset dulu. Tapi saya buatnya di tugas. Berarti karena ini kesalahan saya pribadi, maka saya akan hapus dulu ya yang apa nih yang namanya AI. Oke, berarti namanya nggak pakai rmdir slice s. Nah, kalau pakai slice key kayak gini, slice d, maka pengguna tidak program tidak akan meminta perintah dari pengguna itu. Nah, ini namanya AI ya. Nah, invalid switch d. Coba kalau kita masukin rmdir, misalkan namanya slice s AI. Nah, ini program akan meminta user apakah mau dihapus, yes or no. Yes. Nah, kita hapus, kita masuk dulu ke cd reset, kita masuk dulu reset. Habis reset kita ke AI baru. Jadi karena AI sudah dihapus, folder kita bikin yang baru, hadir AI. Nah, setelah kita bikin, kita kita masuk ke folder AI. Masuk, kita baru udah bikin file betul. Type 0 reset docs ya, docs ini reset AI docs. Oke, selesai. Nah, yang kedua ini nih blockchain sama IoT ya, ada di reset. Kita lihat, perhatikan garisnya. Oke, satu nih, dua. Berarti kita balik dulu cd titik-titik, kita ke reset. Nah, kita bikin mkdir lagi, mkdir blockchain. Kita perhatikan tulisan juga ya. Habis itu kita terakhir dah mkdir IoT. Nah, ini kan. Oke. Nah, selesai. Nah, kalau mau melihat apa nih, kita ini udah bener belum sih penulisannya. Nah, kita ngeceknya pakai apa? Nah, menggunakan perintah dir untuk melihat isi folder saat ini. Saat ini kita berada di folder reset. Nah, di reset ini ada AI, ada blockchain, dan IoT. Nah, di sini kita ingin melihat apakah di folder reset ini ada AI, ada blockchain, dan ada IoT. Makanya kalau gitu kita melihatnya dulu. Itu menggunakan perintah dir. Apakah sudah ada? Nah, nih kan tadi kan sudah kita ganti karena EO, sudah kita ganti EO. Nah, kita ganti jadi AI. Nah, tadi kan sudah kita hapus juga karena tadi kan kesalahan teknisnya. Nah, AI sudah ada, blockchain sudah ada, IoT sudah ada. Nah, ini gunanya diri ini untuk menampilkan apakah kita nih sudah membuat folder ini atau belum, gitu intinya. Kalau sudah, otomatis dia bakalan terlihat di sini. Ini namanya di folder reset ada 3 folder yang tadi kita bikin, ada AI, blockchain, dan IoT. Nah, untuk yang terakhir kita ingin menampilkan gimana sih ini karena kayak gini nih, pohon kayak gini nih, terstruktur rapi gitu. Nah, kita balik dulu ke tugas nih, ke folder tugas cd titik-titik, kita masukkan perintah yang terakhir, yaitu nih
tree slice F. Nih, kita masuk tree slice F. Nah, otomatis bakalan muncul di sini tuh. Kayak gini tuh, sama kan? Pertama ada administrasi, HR, dalam di dalam folder administrasi ada HR, dalam folder HR ada rekrutmen, training, habis itu ada administrasi, ada keuangan, ada laporan, ada pajak, marketing, nanti nih ada marketing lagi, yang kedua marketing, media, proyek, ada di dalam proyek ada proyek A, proyek B, habis itu tuh dokumen, kode testing, riset, ada AI, ada blockchain, dan ada IoT. Nah, itulah gambarannya kalau kita membuat file atau folder di CMD. Nah, ini kan di sini ada banyak nih itu kayak tulisannya tuh. Kan kadang kita suka pusing gitu ya, ngeliatnya banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan merasa pusing ngeliat banyak tulisan kayak gini nih, tinggal masukin aja nih CLS itu artinya clean screen. Nah, itu untuk membersihkan tampilan di CMD jadi kayak gini, jadi otomatis bersih ya. Jadi kalau misalkan ini tinggal masukin aja tinggal free, jadi biar nggak begitu banyak tulisan, biar nggak ganggu gitu. Kita lihat administrasi udah semua kan. Nah, itu kalau kita selesai, kita lihat lagi, kita periksa lagi apakah sudah benar atau belum, dan sudah oke. Begitu saja pembahasan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Nah, kita di sini belajar ya. Saya juga mesti belajar juga. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus latihan ya supaya makin terbiasa menggunakan CMD. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.